Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Scream Channel, di mana tempat orang-orang bisa menceritakan pengalamannya, baik itu kisah sedih, senang, menakutkan maupun menyeramkan. Karena di The Scream Channel ini semua orang bisa mengungkapkan perasaannya dengan bebas gitu. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai berbeda dengan konteks dari sebelum-sebelumnya, yaitu berbeda di luar dari cerita horor atau pengalaman tentang paranormal experience. Jadi sekarang kita berada di segmen live story. Jadi live story adalah isinya di mana orang-orang bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya yang di luar dari konteks horor atau tentang atau yang bukan tentang paranormal experience gitu. Nah, jadi sebelum-sebelumnya ada yang nge-DM ke saya ke Instagram @thescreamchannel gitu ya. Ada seseorang yang menceritakan kisahnya gitu ya. Dan menurut saya kisahnya cukup sangat ironis gitu dan sangat memotivasi untuk kita semua. Oke, pasti kalian penasaran kan gimana gitu ceritanya. Nah, kita dengerin sama-sama dulu yuk ceritanya. Malam-malam bapak aku teh pengen makan tapi nggak ada lauknya, terus nyuruh abang aku beli sate apa chicken gitu ke Gardu, tapi aku mau ikut. Terus kata abang aku teh sama aku cenah. Terus aku ngajak teman-teman teh berangkat udah di Gardu, udah pada nutup si tukang sate sama chicken teh, nggak ada lagi tukang lauk buat makan. Terus kata aku ke teman aku teh, ayo lanjut ke Ciparai, siapa tahu masih buka. Dari omongan itu, pas ngomong itu langsung kejadian. Terus pasca kejadian tuh nggak ada luka berdarah sama sekali, nggak ada. Jadi dianterin sama orang Gardu ke rumah. Kata bapak aku teh, bawa aja ke rumah sakit cenah, tapi mama aku dibawa ke tukang urut karena kaki aku udah bengkak segede guguling. Terus kata tukang urut, apa ya, itunya tempurungnya hancur, ini mah butuh beberapa waktu buat bisa jalan lagi. Nah aku teh di lakop si kaki teh. Nah 3 bulan setelah diulut seperti itu nggak ada perubahan, aku teh pindah lagi tukang urut. Katanya teh aku teh dimainin sama orang, katanya ada yang gak suka gitu. Diurut terus, tapi nggak ada perubahan. Aku teh pindah ke Majalaya, ada orang yang ngasih tahu, nggak tahu siapa itu juga, dibawa ke Majalaya ke tukang urut di Majalaya, katanya udah viral buat yang patah tulang di Patoha. Nah kata Patoha ini mah nggak ada luka apa-apa cina, cuman retak doang, bawa aja ke rumah sakit. Di rumah sakit mah siapa tahu bisa diterapi kan ada alatnya. Nah di situ aku teh ke rumah sakit sama bapak aku. Terus kata dokter harus dioperasi apa ya, dioperasinya teh sekitar setengah harian lah, dari jam 11 sampai jam 5 sore. Nah kan di situ teh ngerasain sakit yang parah gitu ya, karena kakinya dikasih besi. Terus kata si mama aku teh, kan kakek aku teh dulunya tukang apa ya, tukang ngobatin orang yang patah tulang gitu, yang apa ya, yang yang gitu. Terus dia teh meninggal, katanya suruh nyaut suruh suruh nyaut. Nah di situ aku teh udah mulai reda sakit teh, terus tidur teh mimpi si kakek aku teh datang ke aku, katanya ini mah cobaan bukan buat aku tapi buat seseorang cenah. Terus yang lebih parahnya kan waktu kejadiannya aku teh pacaran
ya pacaran sekitar 1 tahunan lah. Dia tuh ngejenguk aku teh pas pertama kalinya mah masih normal, masih nge-support, tapi pas kedua kalinya dia pamit udahan. Dia minta udahan karena aku katanya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lumpuh gitu katanya. Tapi aku udah bilang ke dia, ini cuma butuh beberapa saat untuk normal. Nah, habis itu kan aku tadi selama 3 bulan di kasur aja berbaring, terus udah bisa jalan cuman pakai kruk selama 8 bulan. Tetangga juga ngira kalau aku tuh lumpuh, nggak bakal bisa apa-apa lagi. Aku tuh udah patah semangat. Sekolah juga teman-teman banyak yang bilang kalau aku lumpuh gitu. Udah pokoknya mah udah patah semangat kayak. Terus ada dokter yang ngasih tahu aku harus gini, harus gini, harus gini. Terus aku dibiayain untuk kuliah di itu juga kuliah apa ya, kuliah untuk sementara aku nggak sekolah, karena tahu sendiri kan Uni Bandung. Nah, si dokter itu teh apa ya, iya ngajar gitu di situ. Terus aku tadi juga aku teh udah seneng banget dalam hati teh, mungkin ini jalan gitu buat aku bisa bangkit. Terus jawab jawaban mereka aku lumpuh itu nggak bener gitu. Pokoknya mah udah, sekarang mah udah is my strong. Oke, nah jadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Nah jadi awalnya narasumber ini disuruh gitu ya sama orang tuanya atau ayahnya untuk membeli sesuatu ke suatu warung. Nah narasumber ini nggak mau kan berangkat sendiri gitu, jadi dia ngajak temennya untuk bareng-bareng gitu belinya. Nah ketika sudah membelinya di perjalanan gitu ya, nggak ada apapun, berjalan biasa naik motor bersama-sama. Nah tepat sudah sudah sampai tujuan. Nah warung yang dituju tuh nutup gitu. Jadi nah kata narasumber ini, gimana ya warungnya nutup gitu, gimana kalau misalnya kita terusin aja ke depan gitu, siapa tahu ada warung yang masih muka yang bisa kita beli di sana gitu. Nah ketika sudah beres ngomong itu, nah apa ya, langsung kecelakaan gitu. Nah yang kecelakaannya itu yang bicaranya yaitu narasumbernya. Nah pasti kalian juga penasaran kan siapa narasumbernya. Nah dan alhamdulillah nih narasumbernya ada waktu buat memperjelas atau apa ya, untuk lebih jelasnya gitu. Saya panggil narasumbernya. Oke Elsa, silakan masuk. Oke, gimana nih kabarnya Elsa, sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi Elsa ini salah satu teman dari organisasi saya gitu ya. Kita baru kenal, cuman kita udah sedekat ini ya gitu Elsa, bener? Nah, jadi pertama-tama sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu ya, kita kenalan dulu. Kan tak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Nah, mau dikenalin sendiri apa mau dikenalin oleh saya? Diperkenalkan oleh Hilma. Oke, baik. Jadi narasumber kali ini bernama Elsa Septiani, berusia 17 tahun dan berasal dari suatu kampung dari Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Nah, jadi Elsa, kita udah dengerin nih bareng-bareng rekaman yang waktu itu Elsa kirimin di IG, masih inget kan? Ya. Nah iya, kita udah dengerin nih sama-sama. Dan menurut saya kisahnya sangat cukup tragis gitu ya, sangat ironis. Nih sebelumnya sebelum waktu kejadian nih, Elsa ngerasain pirasat apa gitu sebelumnya, apakah ada? Enggak, sama sekali enggak menyangka bakal mengalami kejadian seperti itu. Oh iya, berarti ini mah emang langsung aja gitu ya kejadiannya, tanpa ada sebelumnya misalnya pirasat apa gitu, seperti apa gini, banyak pirasat-pirasat sebelumnya kalau ada kejadian seperti yang luar biasa ini mah berarti emang nggak ada gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong, ini Elsa bawa apa nih? Saya bawa beberapa rongsenan. Oh iya.
emang pas di rekaman suara juga Elsa ke rumah sakit ya sesudah ke tukang pijit, sesudah kemana gitu diobatin kan emang gak sembuh-sembuh. Elsa langsung ke rumah sakit. Nah itu boleh ditunjukin. Nah, di sini ada hasil CT scan yang belum operasi, sebelum operasi. Di sini tulang bagian lutut saya di belakangnya sudah mulai hancur dan sudah terbelit oleh daging baru. Dokter menyarankan saya untuk memotong sedikit tulang tersebut dan diberikan 3 besi Di kakinya di gitu. bagian lutut sini. Oh iya. Nah nanti kalau teman-teman kurang jelas nih lihat apa ini hasil CT scan. Nah iya kurang jelas nanti bisa kita inilah dimasukkan di akhir video, oke? Iya. Oke, jadi itu yang dua lagi apa tuh Elsa? Ini juga baru pasca keluar ruang operasi, saya langsung dibawa ke ruang rongsen, dan di rongsen ternyata keadaan lutut saya seperti ini, sudah memakai baut, 3 baut. Oh iya benar. Nah jadi berarti ini yang sesudah operasi gitu ya Elsa. Ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini banyak gitu ya terlihat ada 3 baut ya Elsa. Berarti dua-duanya 3 baut. Iya berarti kondisi kakinya sangat parah gitu. Nah itu untuk yang satu lagi apa tuh yang masih sama sesudah yang operasi atau gimana? Ini yang sebelum operasi. Oh yang sebelum operasi juga ya. Oh berarti belum dikasih baut ya? Belum. Ini kata dokter keadaan lutut saya agak, kan seharusnya gini, ini malah gini. Oh jadi sedikit Jadi jauh saya gitu? Jadi saya untuk berjalan itu sangat sulit sebelum operasi. Tapi alhamdulillahnya sesudah operasi saya bisa berlari. Dan itu perlu berapa kali operasi? 2 kali. 2 kali operasi. Nah, setelah kejadian, setelah kejadian kecelakaan tersebut, apakah ditangani secara langsung atau emang ditangani secara langsung oleh dokter atau dibawa dulu ke mana gitu? Karena kalau menyimak dari cerita yang di voice note-kan bahwa kecelakaannya itu emang kedengarannya parah gitu dan operasinya pun sampai 2 kali. Nah, pasca kejadian tuh tanggapan pertama tentang kaki Elsa itu apa gitu sampai bisa parah seperti itu gitu. Nah, dari awal orang tua saya menyarankan untuk ke rumah sakit, tapi ayah saya melarang karena tidak ada baret dalam tubuh saya sedikit pun dan tidak keluar sedikit pun darah. Dan ibu saya memutuskan untuk membawa saya ke tukang pijit, dan kata tukang pijit tersebut katanya wadah tempurung saya sudah hancur. Tapi setelah saya melakukan rongsen, ternyata wadah tempurung itu tidak ada, tapi yang ada tempurung. Oh jadi sebelum ke rumah sakit sempat ke tukang pijit dulu. Nah itu jangka waktunya berapa lama dan kenapa dan kapan kamu dibawa ke dokter gitu? Jangka waktunya dari tukang pijit ke dokter itu berapa lama gitu? Sebulan dari tukang pijit awal saya tidak merasakan apapun perubahan dari kaki saya karena tidak bisa lurus dan ditekuk juga tidak bisa. Orang tua saya memutuskan untuk pindah tukang urut, dan sama 1 bulan sudah berlalu dan kaki saya juga masih belum ada perubahan. Nah, orang tua saya menyarankan untuk ke dokter di rongsen apakah lutut saya gitu ya. Ya, lutut saya harus kondisinya bagaimana, tapi ternyata kondisi lutut saya itu tidak lurus. Bahkan yang seharusnya nyambung seperti ini malah seperti ini. Oh jadi
sebelum ke dokter jangka waktunya itu 2 bulan ya dari tukang pijit. Jadi setelah dari tukang pijit tidak ada respon, tukang pijit pertama bukan ke dokter tapi ke tukang pijit lagi karena emang si lukanya emang tidak merasakan sakit gitu ya dan tidak ada darah yang keluar. Nah itu setelah di rongsen itu tanggapan keluarga gimana dan perasaan kamu gimana gitu? Orang tua saya sangat kecewa setelah mendengar perkataan tukang pijit yang katanya tempurung saya sudah hancur dan bahkan di rongsenan tidak ada wadah tempurung, melainkan Hanya tempurungnya saja gitu. melainkan tulang paha saya yang udah hancur karena sering ditekuk-tekuk oleh tukang urut. Oh jadi tukang urut itu lebih ke apa? Jadi lebih ke merusak atau gimana? Iya, lebih ke merusak. Oh, tapi itu ya yang tukang pijit itu berarti lebih disarankan oleh ibu berarti ya? Ibu bapak yang kepijit kan ada yang katanya dari rekaman suara yang kita dengar tadi antara ibu dengan bapak Elsa berbeda pendapat, yang satu maunya ke rumah sakit dan yang satu lagi maunya ke tukang pijit gitu. Dari awal orang tua ibu Iya. menyarankan ke tukang pijit dan ayah saya menyarankan ke rumah sakit. Di satu sisi ibu saya takut gitu kaki saya itu bakal gimana karena Oh iya, ke depannya gitu. tapi kata orang tua saya, kata ayah saya, dia juga kan pernah dioperasi di ginjal. Kata ibu saya, kamu juga yang di ginjal deket ke itu tidak apa-apa. Oh iya. Ini cuma di kaki. Oh berarti lebih kebiasa aja, jadi mending diurut dipijit gitu ya, soalnya kan emang nggak ada darah juga gitu ya di tubuh Elsanya. Nah berarti setelah 2 bulan Elsa pijit ke yang satu belum sembuh juga, pindah ke pijit yang lainnya ya, masih mengusahakan yang pijit berarti ya, masih belum sembuh juga, malah lebih ke merasa sakit, merasa lebih mental lebih turun berarti ya, karena 2 bulan itu jarak yang cukup lama gitu ya kalau menurut saya sendiri. Nah berarti setelah itu sampai bisa Elsa ke rumah sakit gimana tuh? Merasa belum sembuh gitu, jadi disaranin, atau Elsa misalnya susah sembuh gitu, jadi gimana mau cobain ke rumah sakit atau gimana tuh sampai bisa ke rumah sakit? Orang tua saya menyarankan saya untuk rumah sakit karena kaki saya itu tidak bisa lurus sama sekali dan ditekuk juga tidak bisa, jadi saya menjalankan aktivitas itu sangat sulit. Oh iya, sampai mengganggu aktivitas biasanya juga berarti ya selama 2 bulan itu. Nah selama 2 bulan itu Elsa berarti full diem di rumah gitu ya? Kan Elsa masih duduk di kelas SMA nih, apakah mengganggu juga aktivitas sekolahnya, gimana tuh? Awal-awal sih masih dikasih untuk daring walaupun Oh, iya. udah tatap muka, tapi lama kelamaan mungkin guru itu udah mulai bosen karena iya. saya itu jarang ngerjain tugas karena saya sibuk fisioterapi. Jadi guru mengasih saya cuti 1 tahun. Oh iya, tapi guru-gurunya itu kesini nggak gitu nengok Elsa sama teman-teman, atau cuman lewat WA misalnya teh? Gimana kalau kamu misalnya cuti 1 tahun atau semuanya gitu kesini nengok Elsa bareng-bareng? Dari awal nggak ada tengokan, Oh iya, mungkin itu juga yang tapi itu. pas pembagian lapor guru-guru kesini menyarankan saya untuk cuti 1 tahun. Oh iya, berarti itu yang guru kesini sesudah operasi atau belum? Sesudah. Berarti lebih Itu dari pas 2 bulan. kecelakaan emang tidak ada dari pihak sekolah atau dari teman-teman yang nengok gitu? Nggak ada. Nggak ada. Alasannya? Ya mungkin gak ada yang peduli. Nah jadi tadi kan Elsa bilang nih kata pihak sekolah dikasih keringanan, yang pertama dikasih daring dulu ya, sempat sampai 2 bulan, berarti pihak sekolah mungkin ada hal-hal pertimbangan lagi karena ketinggalan pelajaran atau yang lainnya, sampai dikasih keringanan untuk cuti 1 tahun ya. Nah cuti 1 tahun itu tuh apa sih, dimulai dari kapan gitu sampai kapan mulai masuk lagi?
Mungkin pas kejadiannya saya masih kelas 10 gitu. Dan akhir tahun guru memberikan lapor ke rumah saya Ya. dan menyarankan saya untuk cuti dan masuk lagi pelajaran baru. Yang berarti yang semester, oh berarti yang waktu semester 2 ya kejadiannya, yang mau naik ke yang mau naik Pas akhir semester. pas akhir semester. Setelah dibagi rapot berarti baru bilang cuti 1 tahun aja gitu. Terus pas waktu itu tanggapan Elsa gimana, nerima aja atau gimana tuh? Tanggapan saya sih ingin sekolah, tapi karena saya sibuk fisioterapi, ya mau gimana lagi. Melihat kondisi diri sendiri juga ya yang tidak memungkinkan untuk sekolah biasa. Ya, dan tanggapan dari teman-teman gimana tuh pas kayak itu? Terus yang kabar teman kamu yang dibonceng gimana? Gitu. Alhamdulillahnya teman saya tidak kenapa-napa juga. Oh, tidak kena kemana-mana. Oh, jadi yang waktu semuanya yang bareng-bareng waktu kejadian yang membeli itu yang terluka hanya Elsa saja gitu? Kan Elsa berdua naik motornya? Bertiga. Oh, bertiga di deptil atau gimana? Iya, di detil. Oh, kok bisa ya Elsa yang ini sendiri? Karena mungkin saya duduk paling belakang. Oh. Iya. Pantesan ya. Terus nih Elsa ketika apa ya? Udah beres tuh yang 2 bulan yang masih sekolah tadi, yang di akhir semester kan masih sekolah kan cuma daring, itu tetap bayar SPP atau gimana? Masih tetap bayar SPP. Oh, masih tetap. Kan biasanya yang kalau yang sakit atau gimana suka dikasih keringanan juga gitu yang SPP. Ini enggak. Enggak. Ya itu kok kabar yang orang tua tuh gimana? Baik-baik aja, nggak. Maksudnya suka sering main di sini atau gimana gitu? Udah nggak pernah. Pas awal kecelakaan sih, paginya dia masih ngelongok gitu. Oh, Gimana? Tapi lama kelamaan udah nggak pernah nanya. Tapi kontekan masih? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Udah nggak ada kabar berarti ya. Nah, kan tadi yang teman-teman yang bareng sama Elsa waktu kejadian itu udah nggak ada kabar lagi nih. Nah, apakah sesudah kejadian itu kan posisinya bertiga ya? Yang pertama nyupir itu perempuan semua? Perempuan semua? Oh iya, yang perempuan yang nyupirannya itu merasa bersalah atau minta maaf gak sama Elsa gitu? Misalnya, Elsa maaf gitu, saya nyupirannya sedikit apa gitu. Enggak, cuman saya yang minta maaf. Oh, jadi Elsa Karena yang saya minta maaf. ngajak. Oh iya sih, emang Elsa juga ya yang ngajak. Terus Elsa ngerasa nggak ada hubungannya sama yang Elsa katain gitu waktu itu. Gimana kalau kita lanjut ke warung yang apa yang lainnya gitu? Apakah ada hubungannya dengan kata-kata itu? Ya mungkin nggak ada, karena saya ngomong juga biasa aja. Asal gitu ya. Nah, emang dari omongannya juga nggak ada yang ini juga ya, nggak ada yang apa maksudnya? Terus itu tuh yang kejadiannya tuh, itu tuh nabrak, ditabrak, ketabrak. Kalau dibilang itu sih mungkin agak ketabrak, Oh, keserempet ketabrak. Sama mobil. sama motor. Oh, motor. Motor lagi berarti ya. Terus jatuh gitu. Nah, itu yang nyerempet berarti itu bukan kalian. Bukan. Nah, itu pas kejadian itu si yang nyerempetnya Tanggung jawab nggak gitu atau gimana gitu, pertanggungjawabannya gimana gitu. Enggak. Oh, jadi lebih ke tabrak lari kayaknya ya. Oh, jadi pasca kejadian si taruhlah kita anggap pelaku lah. Si pelaku itu nggak ada di tempat pasca kejadian. Ada. Nggak ini dulu, istilahnya diam dulu atau langsung berangkat. Ada, diam dulu, tapi luka dia lebih parah. Oh, gitu. Luka yang nabraknya. Yang nabraknya lebih parah. Terus pihak keluarganya ada nggak? Oh, enggak. Oh, Terus berarti itu ngobrol apa aja? Pas beres, Pak, otomatis dah dikerumun sama warga, terus diobrolin kronologisnya gimana. Nah, itu pasti kan Elsa sama kawan-kawan ngobrol sama yang nabraknya. Ngobrol nggak? Ngobrol apa aja tuh? Ya mungkin di situ emang salah
teman saya yang bermotor Oh karena gitu. dia ingin nyiap 2 mobil, tapi Oh. di depan ada motor yang kencang. Oh jadi kronologinya seperti ini. Teman kamu mau nyiap 2 mobil. Nah di arah berlawanan ada motor itu. Iya. Oh, Jadi pas gitu oh posisinya. iya. Berarti susah juga ya untuk menjelaskan siapa yang salah. Yang penting alhamdulillah berarti semuanya selamat berarti ya. Sampai sekarang cuman ada beberapa luka yang butuh waktu gitu untuk menyembuhkannya. Nah, berarti tapi ketika beres kan dia juga sama-sama luka. Apakah dia tuh kan berarti posisinya dia juga nggak begitu salah ya, yang motor yang di depan. Nah, apakah dia meminta pertanggungjawaban dari kalian atau gimana? Enggak juga, Oh, enggak masing-masing. juga. Oh, jadi masing-masing aja gitu ya, ngobatin diri sendiri. Oke. Nah, terus faktor-faktor apa saja yang membuat Elsa menjadi sangat terpuruk gitu ya pasca kejadian tersebut? Mungkin tepatnya pas setelah tahu bahwa lutut Elsa itu emang parah gitu pasti. Nah, faktor-faktor apa saja yang membuat Elsa terpuruk gitu? Mungkin salah satu faktor itu ketika saya cenderung untuk putus sekolah. Iya, berarti itu faktor utamanya ya. Masih banyak lah yang faktor-faktor lainnya yang bikin Elsa mentalnya turun gitu, kondisi makin semakin buruk gitu. Ada lagi? Ada Apa tuh? ketika saya memakai kruk keluar, orang-orang sering bilang lepas aja gitu. Padahal dia sendiri itu nggak ngerasain. Oh, lepas aja berarti kalau emang tapi pernah dicobain dilepas atau kalau dilepas bakal otomatis jatuh gitu? Berarti omongan-omongan tetangga juga mempengaruhi gitu ya kondisi kita, jadi kita nggak percaya diri gitu. Pokoknya lebih menurunkan mental kita. Nah kan selain dari putus sekolah, omongan-omongan dari tetangga, masih ada lagi misalnya atau tidak percaya. Waktu tempurung itu apa sih? Ada. Itu ada yang bilang nggak misalnya dokternya atau tukang pijit yang ngobatin, pokoknya yang ngobatin Elsa, sempat bilang nggak bahwa Elsa tuh akan lama sakitnya dan perlu waktu banyak untuk sembuh? Dokter bilang sih ini cukup beberapa lama gitu. Untuk bisa jalan juga memerlukan waktu yang sangat lama, karena tulangnya itu harus kuat. Oh, terus Elsa kan sangat lama gitu ya menggunakan itu, terus menggunakan jangka. Elsa sendiri pernah mikir nggak sih bahwa aku teh masih bisa nggak jalan gitu? Pernah ada terlintas gak pikiran seperti itu? Iya. Oh, pernah. Terus ketika Elsa sudah berpikir seperti itu, apa yang membuat Elsa bangkit gitu sampai sekarang masih dijalani proses-prosesnya? Mungkin ucapan dokter yang sering yang menyemangati Elsa gitu ya. Karena dokter sendiri itu mengucapkan salah satu kalimat, dia akan mengusahakannya sebaik-baiknya. Oke. Ya. Nah, setelah Elsa dioperasi, apa nih yang Elsa rasain gitu? Sepulang dari ruangan operasi itu dipindahkan ke ruang rawat, mungkin baik-baik aja sebelum 24 jam bius habis. Tapi setelah bius habis itu rasa nyerinya udah nggak tertolong. Sampai saya itu 1 hari 1 malam itu nangis sampai mata saya udah bengkak. Orang tua saya juga udah nggak tahu lagi harusnya. Oh, jadi pas kejadian itu kan lagi masih di rumah sakit ya? Kenapa nggak bilang dokter gitu bahwa bilang biusnya habis? Ya masa iya dokter mau ngasih lagi bius? Oh, jadi itu mah emang udah kalau dikasih segitu udah gitu, jadi nggak bisa ditambahin lagi. Terus kan itu teh sehari semalam gitu ya Elsa nggak bisa tidur berarti ya, sambil terus nangis. Nah pas besoknya apalagi tuh kejadiannya? Ya masih sering nangis. Oh, karena udah habis. Itu mah berarti membiasakan dirilah dengan keadaan seperti itu.
Nah, saya juga mau tanya nih, kan ketika sudah dipijit, perkembangannya nggak ada berarti ya kalau pas pijit. Nah, ketika sudah dioperasi, perkembangannya pesat atau enggak? Misalnya Elsa merasa lebih baik gitu daripada dipijit atau gimana tuh? Kalau dibicarain, saya setelah operasi itu harus pakai kruk selama 4 bulan. Setelah 4 bulan kontrol lagi sama dokter menyarankan saya untuk membuka jangka dan berjalan bebas. Menggunakan jangka yang dua enggak? Berarti posisinya menggunakan yang kaki 4 dulu, Ya. terus menggunakan jangka dan dicoba untuk berjalan sendiri dan alhamdulillah bisa. Nah, gimana tuh Elsa ketika sudah bisa jalan sendiri? Apakah ada kebahagiaan tersendiri atau gimana tuh? Ya, saya sangat bersyukur, dan mungkin orang-orang yang dulu menjauh karena malu melihat saya, setelah saya bisa jalan, dia mulai mendekat. Oh, mulai mendekat kembali gitu. Nah, itu yang mulai menjauh itu di kalangan siapa gitu? Di kalangan teman-teman atau tetangga atau apa? Teman-teman berarti ya? Mungkin teman-teman sama siapa? semua. Oh, semuanya pas. Oh, jadi sedih sekali ya berarti teman-teman. Jadi ketika Elsa ini sedang sakit, teman-temannya sedikit menjauh pokoknya karena melihat kondisi Elsa yang mungkin susah diajak main berarti ya. Itu faktor utamanya berarti. Nah, ketika sudah Elsa sudah sembuh, sudah bisa jalan sendiri, teman-teman mulai mendekatkan. Elsa tanggapannya gimana tuh ke teman-teman yang mulai mendekat kembali? Kalau yang sering support walaupun masih di WA juga, saya masih nanggepin. Tapi kalau yang enggak sama sekali udah mulai cuek. Tapi ada salah satu teman saya dari SD yang sering nyemangatin saya gitu. Oh iya. Sampai sekarang dia masih berkeliaran dalam hidup saya. Oh, jadi teman yang SD itu yang sampai sekarang berarti masih mensupport Elsa gitu ya. Ya berarti Elsa harus bersyukur sekali ya punya teman seperti dia yang suka dukanya berarti itu mah sudah bisa dikatain sahabat berarti ya. Ya mungkin di next video kita bisa bercerita lagi dan membawa sahabat itu ya. Oke. Jadi Elsa ketika sudah bisa jalan nih, apakah misalnya dari dokter kan biasanya suka di taktor bulan, misalnya sembuh setahun atau gimana, Elsa di taktor nggak tuh? Enggak. Oh enggak, jadi sebisanya aja gitu. Cuman dokter bilang akan saya usaha. Oke, siap. Jadi sampai bisa sejalan ini ya, alhamdulillah Elsa sangat kuat dalam menghadapi situasi hidupnya meskipun banyak kejadian-kejadian yang mungkin berbeda dari dari ekspektasi Elsa, punya teman banyak atau gimana. Elsa menurut saya sangat kuat sekali gitu. Nah, jadi saya sendiri sangat bangga ya sama Elsa gitu. Hidupnya sudah sangat bukan terpuruk ya. Mungkin kalau saya pada posisi tersebut, mungkin saya nggak bisa sekuat Elsa ini gitu. Jadi saya merasa bangga menjadi temannya yang bisa sampai sekuat ini gitu ya, sampai mampu berjalan kembali gitu. Nah, jadi Elsa di tahun 2021 merasakan kondisi yang tidak cukup baik dan mental pada saat itu sangat turun berarti ya. Nah, berarti saya mau nanya nih, harapan di 2022 apa nih dari Elsa sendiri? Harapan saya di tahun 2022 ini, saya akan membuktikan kepada orang-orang bahwa saya telah ada di titik ini, titik yang lebih baik dari titik yang sebelumnya. Dan buat kalian yang berada di kondisi yang mungkin lebih buruk dari saya, kalian harus tetap sabar, dan mungkin dari ujian seperti itu bakal ada hikmah yang Kita dapatkan dan hadiah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, berarti kesimpulannya Elsa, jika kita lihat dari keadaan, dari kejadian yang Elsa alami ini dari awal sampai akhir,
ada beberapa yang bisa kita lakukan gitu supaya menjaga-jaga tidak seperti Elsa gitu ya buat teman-teman. Salah satunya yaitu menjaga keselamatan di jalan dengan menggunakan motor. Kita harus di lalu lintas harus fokus gitu dalam mengendarainya, dan juga kalau bisa jangan di dempet 3, berarti ya harus 2 minimal gitu ya, untuk untuk agar lebih mengurangi kecelakaan yang akan terjadi gitu. Dan untuk yang suka menyalip-nyalip nih dikurangin gitu agar terhindar dari kecelakaan-kecelakaan tersebut. Mungkin kecelakaan akan terjadi karena kecelakaan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Cuman kita bisa mengusahakannya agar tidak terjadi, agar mengurangi kecelakaan tersebut gitu. Nah, untuk mengakhiri video, ada nggak nih kata-kata spesial atau kata-kata motivasi buat teman-teman? Ada nggak nih Elsa? Hai masa lalu, terima kasih untuk semua yang pernah kita lewati, dan darimu aku belajar mengenal diriku sendiri, memperbaiki diri, dan bangkit dari rasa sakit. Baik, terima kasih kepada Elsa yang sudah bersedia gitu ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita di The Scream Channel ini. Kemudian untuk yang punya pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang bisa diceritakan gitu ya, karena di setiap jeritan pasti ada kisah yang harus diceritakan. Kalian boleh DM Instagram kita di @thescream_channel, oke? Dan jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih, saya Hilma Hilmiatus Solihah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.